Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin menginformasikan kepada kalian, bagi para pecinta sneakers, Raffania Lariskan menyediakan berbagai macam model sneakers, baik sneakers pria, sneakers wanita ataupun bisa buat keduanya. Berikut model sneakers yang kami tawarkan. Jika kalian tertarik, silahkan kunjungi toko kami Raffania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Dia keliru karena Lemsin sama sekali tidak mendekati tempat itu, kecuali ketika mencoba ginkangnya tadi, kemudian terus pulang dan hanya mengutus seorang pelayannya untuk menyaksikan jalannya pertempuran sambil bersembunyi. Kata-kata Tianxin tadi merupakan penghinaan yang luar biasa. Para pengemis butek Kaipang memandang Lemsin sebagai seorang junjungan yang sangat ditakuti, dikagumi dan dihormati. Sekarang pemuda ini memaki nenek itu, tentu saja mereka menjadi marah sekali. Akan tetapi, ketiga orang ketua butek Kaipang itu sudah mendengar tentang pendekar sadis yang telah menggegerkan kota raja, telah mengacau Huai Kaipang di kota raja dan membunuh dua orang ketua Huai Kaipang, bahkan telah membunuh Toan Ongya. Kemudian terdengar desas-desus pula bahwa pemuda ini telah mengacau Pek Lian Kau dan membunuh Tok Chiang Xianjin yang amat lihai itu. Maka, mereka bertiga tidak berani ceroboh dan Ang Ikai Ong lantas berteriak kepada para anak buahnya, yaitu para tokoh butek Kaipang yang sudah mempunyai tingkat tinggi, agar segera maju mengepung dan mengeroyok. Kurang lebih 30 orang tenaga butek Kaipang cepat maju mengepung, dan mereka bergerak mengelilingi pemuda itu sambil mengeluarkan senjata masing-masing. Sebagian besar di antara mereka memegang tongkat pendek dari baja, akan tetapi ada pula yang membawa tombak, golok atau pedang. Tianxin yang memang datang dengan maksud untuk membasmi butek Kaipang yang pernah membantu saat keluarga Ciu Haisun diserbu, berdiri tegak dengan sikap tenang sekali. Sepasang matanya mengerling ke depan, kanan dan kiri, adapun telinganya terus mengikuti gerak-gerik para pengurung yang tidak dapat dilihat oleh sepasang matanya, yaitu mereka yang berada di belakangnya. Setiap urat saraf di tubuhnya menegang dan sudah dalam keadaan siap. Tianxin berdiri tegak dan diam, bukan karena menanti mereka menyerang lebih dahulu, melainkan terutama sekali membuat perhitungan dan mempelajari kedudukan mereka. Dia melihat bahwa para pengemis itu bergerak dengan teratur, dengan barisan yang terlatih, bukan sekedar mengeroyok secara awut-awutan belaka. Oleh karena itu dia pun bersikap waspada. Dia melihat betapa ketua baju merah berdiri di belakang barisan yang berada di depannya. Ketua baju hijau dan ketua baju putih memimpin barisan yang berdiri di belakang barisan yang berada di depannya. Ketua baju hijau memimpin barisan di sebelah kanannya, dan ketua baju putih memimpin barisan yang berdiri di sebelah kirinya. Adapun sisa pasukan pengemis itu berada di belakangnya. Tiba-tiba mereka yang berada di belakangnya itu bersorak, dan dia mendengar mereka itu telah menggerakkan senjata dan menyerbu ke arahnya. Menurut pendengarannya, kiranya tidak kurang dari 10 orang yang menerjangnya dari belakang. Akan tetapi dia masih sempat memperhatikan ke depan, kanan dan kirinya, sebab itu tahulah dia bahwa bahaya datangnya dari 3 orang ketua itu. Dia melihat betapa mereka, 3 golongan ini sudah siap untuk menyerbu dan menunggu kesempatan. Dia pun bisa menduga bahwa barisan belakang yang agaknya tidak dipimpin langsung oleh para ketua itu hanya dipergunakan untuk menggertak atau mengacau saja, untuk memecah perhatiannya, padahal yang menjadi inti pasukan penyerang adalah dari depan, kanan dan kiri itu. Sebab itu, Tianxin seperti tidak mempedulikan serangan dari belakang, melainkan tetap memperhatikan musuh-musuh di depan. Setelah dia merasa ada sambaran senjata yang sudah dekat sekali dengan tubuh belakangnya, barulah dia membalik dan menggerakkan kedua tangan yang mengandung tenaga sakti Tian Te Sin Chiang. Terdengar teriakan-teriakan, dan nampak senjata-senjata terlempar lalu disusul robohnya 5 orang penyerang paling depan yang terjengkang dan tak berkutik lagi,
karena mereka telah tewas oleh sambaran hawa pukulan Tian Te Sin Chiang yang meretakkan kepala dan memecahkan dada mereka itu. Memang Tian Xin tidak mau berlaku kepalang tanggung, begitu memapaki serangan dia telah mengerahkan tenaga Sin Kang yang kuat sekali. Melihat hal ini, sisa penyerang dari belakang itu terbelalak dan muka mereka pucat, hati mereka gentar bukan main. Belum pernah mereka melihat ada lawan yang diserbu, sekali membalikkan tubuh dan mendorong dengan dua tangan, langsung membunuh 5 orang teman mereka. Ketika Ang I Kai Ong menggerakkan pasukannya menyerbu, Tian Xin telah membalikkan tubuhnya lagi. Dia melihat bahwa Jeng I Kai Ong dan Pek I Kai Ong sudah menggerakkan barisan masing-masing, maka senjata dari depan, kiri dan kanan datang bagaikan hujan saja. Tian Xin menyambut semua serangan itu dengan tangkisan, elakan, dan juga tak tinggal diam melainkan membagi-bagi tamparan dan tendangan. Dan hebatnya, setiap serangan balasan dari kaki serta tangannya tentu membuat roboh seorang pengeroyok untuk tidak bangun lagi karena tewas seketika. Terjadi pengeroyokan dan perkelahian yang seru dan mengerikan. Karena datangnya senjata seperti hujan, dan penyerangan itu amat teratur, maka biarpun Tian Xin dapat melindungi dirinya dengan pengerahan Sin Kang, yang membuat tubuhnya kebal dan tak dapat terluka oleh senjata, namun dia tidak dapat melindungi bajunya yang menjadi robek-robek di sana-sini. Dia pun menjadi marah sekali. Memang penyerangan itu teratur sekali. Kalau dia menghadapi barisan kiri, maka barisan kanan menyerbu, dan kalau dia membalik ke kanan, maka yang dari depan menyerbu dan demikian sebaliknya. Dia mengamuk terus sehingga kini telah ada kurang lebih 12 orang roboh dan tewas oleh amukannya. Dan ketika dia memperoleh kesempatan, melihat Ang I Kai Ong yang terdekat, dia segera meloncat, membiarkan senjata para pengemis menghantaminya sambil melindungi dirinya dengan kekebalan, kemudian dia langsung menyerang Ang I Kai Ong. Kakek ini terkejut lantas menggerakkan tongkatnya, menyambut tubuh Tian Xin dengan tusukan tongkat, dengan ujung tongkat yang runcing itu meluncur ke arah ulu hati Tian Xin. Pemuda ini cepat miringkan tubuhnya sehingga tusukan itu luput. Akan tetapi dengan gerakan kilat, tongkat berujung runcing itu sudah membalik dan dari samping menusuk ke arah lambung. Melihat kecepatan gerakan tongkat ini, maklumlah Tian Xin bahwa ilmu kepandaian si jubah merah ini hebat juga. Dia menangkis dengan lengannya sambil mengerahkan tenaga. Kini giliran Ang I Kai Ong terkejut. Tangkisan pemuda itu mengandung tenaga yang sedemikian besarnya sehingga dia terdorong mundur dan terhuyung. Cepat dia memberi isyarat sehingga kedua orang adiknya, yaitu Jeng I Kai Ong dan Pek I Kai Ong sudah cepat meloncat datang dan tongkat mereka menyambar ganas. Tongkat Jeng I Kai Ong meluncur ke arah pusarnya, adapun tongkat Pek I Kai Ong menghantam ke arah kepalanya. Dua tangan Tian Xin berhasil menangkis dua batang tongkat itu dan seperti juga Ang I Kai Ong, kedua orang ketua pengemis ini terkejut karena tangkisan itu membuat mereka terpelanting dan hampir terbanting roboh. Mereka lalu bergerak cepat dan mengeroyok dengan permainan tongkat mereka yang lihai. Karena mereka telah menerima latihan dari Lem Xin, maka permainan tongkat mereka dengan ilmu Hok Mo Pang, tongkat penakluk iblis, sungguh hebat. Dan tingkat kepandaian mereka itu tidak di sebelah bawah mendiang Lo Tian Sin Kai dan Hek Bin Mo Kai, kedua orang ketua Hua I Kai Pang di kota raja itu. Para anggota Butek Kai Pang terlalu kaget dan gentar, menyaksikan betapa pemuda yang terkenal dengan julukan pendekar sadis itu kini telah membunuh 12 orang teman mereka. Oleh karena itu, melihat betapa kini 3 orang ketua mereka telah maju bertiga dan mengeroyok pendekar sadis, mereka hanya mengurung tempat itu dan membiarkan 3 orang ketua mereka membereskan pemuda yang amat lihai itu dengan senjata siap di tangan. Masih ada 20 orang yang mengepung tempat itu. Sementara itu, Tian Xin mengamuk dengan hebatnya. Meskipun 3 orang itu memiliki Hok Mo Pang yang sangat tangguh, dan senjata mereka yang terbuat dari baja tulen itu juga ampuh sekali, apalagi gerakan mereka bertiga demikian teratur, saling mengisi dan saling melengkapi, tapi ketika berhadapan dengan Tian Xin, mereka seolah-olah bertemu dengan gurunya. Pemuda ini menghadapi 3 tongkat mereka dengan tangan kosong saja, dan sama sekali tidak pernah terdesak. Bahkan sebaliknya malah, dengan mainkan Tai Ke Sin Kun dan mengerahkan tenaga Tian Te Sin Chiang,
pemuda itu membuat mereka repot sekali, hingga mereka seringkali terhuyung-huyung dan terpaksa memutar tongkat untuk melindungi diri dan cepat-cepat dibantu oleh temannya. Tianxin memang sengaja hendak memamerkan kepandaian, dan juga hendak mengenal ilmu tongkat Hokmopang, karena dia harus mempersiapkan diri menghadapi Lem Xin yang tentunya lebih lihai lagi daripada 3 orang ini. Setelah dia mengenal liku-liku ilmu tongkat Hokmopang yang harus diakuinya memang hebat itu, dia mengambil keputusan untuk mengakhiri perkelahian itu. Tongkat Ang Ikai Ong yang menghantam punggungnya, dia terima dengan punggungnya tanpa mengelak atau menangkis. Tongkat itu tetap melekat. Kedua mata Ang Ikai Ong langsung terbelalak dan wajahnya pucat sekali. Dia meronta, akan tetapi malah semakin hebat tenaga sinkang mengalir keluar dari kedua tangannya yang memegang tongkat. Hal ini terasa olehnya sehingga membuat dia panik. "Tolong, tolong!" teriaknya dan terus berusaha menarik-narik tongkatnya. Melihat ini, Jeng Ikai Ong dan Pek Ikai Ong cepat membantu. Si jubah hijau cepat-cepat memasukkan tongkatnya ke arah lambung Tianxin, dan Pek Ikai Ong menghantamkan tongkatnya ke punggung pemuda itu untuk membantu kakaknya melepaskan diri. Tianxin menangkap tongkat yang menusuk lambungnya, dan membiarkan tongkat Pek Ikai Ong menghantam punggungnya pula. Tenaga Tihi Ibeng yang dia kerahkan kini bekerja sepenuhnya, dan 3 batang tongkat itu melekat di tangan dan punggungnya. 3 orang pengemis tua itu terkejut sekali, akan tetapi makin hebat mereka mengerahkan tenaga, semakin keras pula tenaga sinkang mereka membanjir keluar tersedot oleh tubuh pemuda itu. Para pengemis yang melihat 3 orang ketua mereka itu memegangi tongkat sambil terus meronta-ronta seperti hendak menarik kembali tongkat mereka, dengan muka pucat, mata terbelalak dan napas terengah-engah, menjadi terheran-heran. Mereka tak tahu apa yang terjadi, karena mengira bahwa para ketua mereka itu hendak menarik kembali tongkat itu, yang agaknya secara aneh terus dipertahankan oleh si pemuda, maka beberapa orang lalu meloncat maju dan membantu ketua mereka, memegang tongkat dan bantu menarik. Namun mereka ini pun berteriak kaget ketika tenaga mereka pun tersedot. Lebih banyak lagi yang datang ikut membantu dan kini ada belasan orang menarik-narik tongkat-tongkat itu, maka lebih banyak orang lagi yang tenaga sinkangnya tersedot oleh Tianxin. Sisa para pengemis memandang begong. Pada saat itu pula nampak ada bayangan berkelebat di atas kepalanya. Tianxin terkejut melihat bayangan orang yang gerakannya cepat sekali, dan ketika bayangan itu melayang lewat, ada 2 buah benda kecil hitam menyambar ke arah kedua pundak Tianxin. 2 buah batu hitam sebesar ujung jari tangan menyambar dengan lembut ke arah kedua pundak pemuda itu. Akan tetapi ternyata 2 buah batu kecil itu tepat sekali mengenai jalan darah yang membuat Tianxin seketika merasa tubuhnya tergetar hebat. Dia terkejut bukan main, maklum bahwa orang itu merupakan lawan yang amat tangguh, dan kini keadaannya menjadi terancam. Maka dia cepat menarik kembali tenaga sedotan Tihi Ibeng, lantas menggunakan tenaga yang telah disedotnya itu untuk dihempaskan keluar melalui sepasang tangan dan seluruh badannya, membuat gerakan seperti seekor anjing berkirik mengusir air dari tubuhnya. Akibatnya, terdengar teriakan-teriakan, kemudian belasan orang itu terlempar sampai jauh. Banyak di antara mereka yang tidak begitu kuat, roboh dan tewas, sedangkan 3 orang ketua Butek Kaipang itu hanya merasa dada mereka sesak dan mereka muntah darah. Akan tetapi mereka masih mempunyai sisa-sisa tenaga untuk bangkit dan melarikan diri secepatnya. Tianxin berloncatan mengejar bayangan tadi. Akan tetapi dia melihat bayangan itu telah berada jauh sekali di depan, melintasi sebuah lereng bukit. Dia terus saja mengejar. Akan tetapi akhirnya bayangan itu lenyap dan kemanapun dia mencari, hasilnya sia-sia. Akhirnya dia kembali ke tempat pertempuran tadi dan di situ sudah sunyi. Tidak nampak seorang pun pengemis, juga mayat-mayat para anggota pengemis sudah lenyap. Hanya darah-darah yang berceceran di sana saja yang membuktikan bahwa di tempat itu baru saja terjadi perkelahian yang hebat. Tiba-tiba Tianxin tertarik oleh bentuk ceceran darah di atas rumput. Ceceran darah itu membentuk huruf-huruf. Lem Xin menantang pendekar sadis di rumahnya. Membaca huruf-huruf itu, Tianxin tertawa. Hahaha, Lem Xin, walaupun engkau main curang,
jangan mengira aku takut padamu." Tianxin lalu berlari cepat memasuki kota, dan segera mencari sarang butek Kaipang. Sarang itu sangat megah dan menyeramkan, akan tetapi dengan langkah tenang pemuda itu memasuki pintu gerbang yang terjaga oleh beberapa orang pengemis butek Kaipang. Para penjaga itu berdiri berbaris di kanan kiri pintu gerbang, sama sekali tidak melarang atau bertanya kepada Tianxin, bahkan rata-rata mereka memperlihatkan sikap tegang dan gentar terhadap pemuda ini. Tianxin berjalan lenggang kangkung, masuk menuju ke gedung di belakang perumahan butek Kaipang itu sambil tersenyum. Akan tetapi tentu saja dia tidak pernah melepaskan kewaspadaannya, karena dia maklum bahwa dia telah memasuki tempat tinggal Lemsin, datuk dari selatan yang amat terkenal itu. Dia sudah memasuki Goa Naga dan Harimau. Kelengahan di tempat seperti ini berarti ancaman maut. Keadaan di tempat itu sunyi saja, hanya terlihat beberapa orang anggota butek Kaipang yang berdiri bagaikan patung. Tempat itu seolah-olah diselubungi suasana berkabung dan memanglah. Selain gentar, juga para anggota butek Kaipang berkabung akibat kematian para anggota yang 12 orang itu, ditambah lagi 6 orang yang tewas pada saat Tianxin mempergunakan Ti Hii Beng. Di dalam gedung butek Kaipang, 3 orang ketuanya sedang rebah dengan muka pucat, karena mereka telah menderita luka dalam yang cukup parah. Tianxin memandang kagum saat dia tiba di depan gedung yang menjadi tempat tinggal Lemsin. Gedung itu mungil dan nyeni, dengan tanaman-tanaman yang amat terawat rapi dan indah. Halaman depan dihias dengan petak rumput yang hijau segar dan rata, dan di sana-sini tumbuh pohon kembang mawar dan bermacam-macam bunga. Jalan menuju ke pintu depan dilapisi dengan kerikil yang merupakan kerikil putih kebiruan. Saat menginjak jalan berkerikil itu, terdengar suara berisik sehingga Tianxin cepat-cepat mengerahkan ginkangnya. Kini dia berjalan melalui kerikil itu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, seolah-olah tubuhnya hanya seringan bulu saja. 2 orang wanita muda yang menyambutnya di pintu depan, memandang dengan wajah tak berhasil menyembunyikan keheranan dan kekaguman. Mereka melihat betapa pemuda itu dapat berjalan di atas jalan kerikil tanpa menimbulkan suara. Ini saja sudah merupakan demonstrasi ginkang yang amat hebat, dan yang mereka ketahui hanya mampu dilakukan oleh majikan mereka, Lemsin. Ketika Tianxin sudah berdiri di depan pintu, 2 orang wanita yang berpakaian rapi dan memiliki wajah yang manis itu segera memberi hormat. Seorang di antara mereka, yang mempunyai tahi lalat kecil di dagu sehingga dia kelihatan manis sekali, berkata dengan suara halus dan merdu, "Kongcu, silakan masuk." Pangcu sedang menghadapi meja makan dan mempersilakan Kongcu untuk masuk saja. Pangcu juga mengundang Kongcu untuk makan malam bersamanya, kata pula wanita kedua. Tianxin tersenyum. 2 orang gadis muda ini sungguh cantik dan berpakaian mewah, sama sekali tidak kelihatan seperti pelayan. Maka dia pun mengangguk, "Pangcu, kalian sungguh baik hati." Maka dia pun mulai melangkah ke dalam gedung itu, diiringi oleh 2 orang, satu di depan dan satu lagi di belakangnya. Ketika memasuki gedung kecil itu, Tianxin merasa semakin kagum. Lantainya begitu bersih dan licin mengkilat, langit-langitnya agak tinggi dan banyak terpasang lubang angin berukir, sehingga ruangan di dalam gedung terasa sejuk sekali. Dan di dinding tergantung lukisan-lukisan indah serta tulisan-tulisan huruf indah yang tentu dibuat oleh ahli-ahli yang pandai dan berharga mahal sekali. Kain-kain sutera dan beludru menghias ruangan, juga perabot-perabot yang mungil. Sebuah rumah gedung kecil mungil yang dalamnya sangat indah seperti istana saja. Sesudah mereka berdua membawanya masuk ke sebuah ruangan yang cukup luas, dia melihat seorang nenek duduk menghadapi meja makan yang panjang, dilayani oleh 3 orang gadis muda lain yang pakaiannya juga mewah, dan wajahnya manis-manis seperti 2 orang gadis pertama. Kini 5 orang gadis itu berkumpul dan berdiri seperti hiasan ruangan, berjajar di latar belakang, membiarkan nenek itu menghadapi Tianxin. Akan tetapi, nenek itu masih tetap duduk sambil menyumpit sepotong daging kecil, lantas dimasukkan ke mulutnya dan mengunyah daging itu dengan cara sopan tanpa membuka mulutnya, dan dengan sikap tenang seolah-olah tidak tahu bahwa ada tamu datang. Tianxin sendiri hanya berdiri dan memandang dengan sikap tenang pula,
memandang penuh perhatian. Diam-diam hati pemuda ini kecewa. Kalau yang berjuluk Lem Sin hanya seorang nenek tua renta yang telah mendekati lubang kubur ini, maka agaknya sia-sialah perjalanannya yang jauh ini. Dia sudah melihat 3 orang di antara 4 datuk 4 penjuru. Tung Hai Sian bin Mo Tu adalah seorang tokoh yang tampak jelas kebesaran dan keangkerannya sebagai datuk wilayah timur, dan memang kakek itu memiliki kepandaian yang hebat. Pak San Kui Siang Koan Tiang juga pantas dinamakan datuk wilayah utara sebab memang memiliki ilmu kepandaian yang sangat tinggi, juga mempunyai pengaruh dan wibawa yang kekuatannya tidak dapat dibantah lagi. Demikian pula si Tian Ong amat gagah perkasa dan menyeramkan, pantas menjadi datuk wilayah barat. Akan tetapi mengapa datuk wilayah selatan hanyalah seorang nenek tua renta seperti ini, yang nampaknya lemah dan sudah pikun. Melawan seorang nenek seperti ini saja sudah merupakan hal yang memalukan. Akan tetapi, melihat sikap nenek ini yang agaknya sama sekali tidak mempedulikannya, diam-diam Tian Xin merasa penasaran sekali. Dia terbatuk beberapa kali untuk menarik perhatian nenek pikun itu, akan tetapi nenek itu agaknya tidak mendengarnya. Pada saat Tian Xin mengulangi batuknya, nenek itu mengerutkan kedua alisnya, tanpa menengok dia berkata kepada salah seorang di antara 5 orang gadis cantik itu. "Abewi, suara apakah itu?" "Tikus, anjing." Tian Xin mendongkol sekali. Dia dianggap tikus atau anjing? Dan 5 orang gadis cantik itu tidak menjawab, melainkan menutupi mulut mereka dengan sapu tangan sutera untuk menyembunyikan senyum dan tawa mereka. Dari hal ini saja sudah membuat Tian Xin mengerti bahwa si nenek memang sengaja hendak menghinanya, mempermainkan dan memandang rendah kepadanya. Tentu saja dia menjadi semakin gemas. "Nenek tua bangka, apakah engkau yang berjuluk Lem Sin?" Akhirnya dia bertanya juga dengan suara nyaring. Dia melihat betapa wajah kelima orang gadis itu menjadi pucat, dan mereka memandang kepada nenek itu dengan sinar mata mengandung kengerian. Dari sikap ini saja Tian Xin maklum bahwa kata-katanya tadi tentu luar biasa sekali, dan agaknya nenek ini sangat ditakuti, maka gembiralah dia dapat membalas dengan cara demikian. Tian Xin melihat tangan yang menjepit sumpit itu nampak gemetar. Akan tetapi sebentar saja lalu sumpit itu melanjutkan pekerjaannya menjepit makanan. Tanpa menoleh, nenek itu berkata dengan suaranya yang lirih namun halus, "Bocah ingusan, apakah engkau yang berjuluk pendekar sadis?" Kembali Tian Xin merasa mendongkol sekali. Nenek ini benar-benar memandang rendah padanya, menyebutnya bocah ingusan. Sekaligus rasa gembira karena perasaan menang dengan pertanyaannya yang menghina itu lenyap, malah hatinya merasa semakin panas. Akan tetapi dia menjawab juga, "Benar, akulah yang dijuluki pendekar sadis. Dan akulah yang dijuluki Lem Sin." Tidak pantas seorang nenek tua bangka yang lemah dijuluki malaikat selatan, datuk kaum sesat di dunia selatan. Engkau lebih tidak patut lagi dijuluki pendekar sadis, karena engkau hanya seorang kanak-kanak hijau yang berusaha meniru lagak seorang si Ucai, namun pantasnya hanya menjadi kacung di sekolah. Saking mendongkolnya, dada Tian Xin terasa seperti hampir meledak. Nenek ini ternyata seorang yang pintar berdebat dan pandai menghina. Teringatlah Tian Xin bahwa semakin tua wanita, maka semakin cerewetlah dia. Dia pikir, kalau harus berdebat adu mulut, tentu dia akan kalah. Maka lebih baik menghentikan adu sindir-menyindir agar dia tidak menjadi semakin mendongkol. "Lem Sin, engkau telah mengundangku dan aku sudah datang. Nah, mau apakah engkau mengundangku?" Nenek itu menegok ke kiri, ke arah pemuda itu. Kini Tian Xin bisa melihat dari samping sebuah wajah yang kedua pipinya berkeriputan, dengan hidung kecil dan bibir kering yang seolah mengejek. "Aku sedang makan, apa engkau tidak melihatnya? Aku tidak bisa bicara sambil makan, dan karena kau datang pada waktu aku makan maka aku mengundangmu untuk makan bersamaku. Aku tidak tahu apakah engkau berani makan bersamaku, dan apakah engkau masih ada selera makan ketika menghadapi kematianmu." Tian Xin merasa dipandang rendah sekali dan ditantang. Seakan-akan nenek ini sudah merasa begitu yakin bahwa sebentar lagi nenek itu akan mampu membunuhnya.
Dia lalu melangkah maju dan berkata dengan nada tak kalah mengejeknya, "Memang orang yang akan mati sebaiknya makan dulu sekenyangnya. Dan aku memang senang menemani calon pecundangku makan bersama. Hendak kulihat racun apa yang hendak kau serahkan dan gunakan untuk bertindak curang." Tianxin pun lalu duduk menghadapi meja makan, mengambil bangku yang berhadapan dengan nenek itu, sehingga sekarang mereka bisa saling pandang, terhalang meja makan yang penuh dengan berbagai macam masakan yang masih mengepulkan uap dengan bau yang sedap. Tidak kurang dari 20 macam masakan sedap yang semuanya masih panas-panas terhidang di atas meja itu, di samping arak dan anggur wangi. Akan tetapi, setelah kini mereka duduk saling berhadapan dan melihat sinar mata nenek itu, diam-diam Tianxin terkejut bukan main dan merasa seram sehingga bulu kuduknya meremang. Nenek ini dilihat dari jauh tampak seperti seorang nenek tua renta yang lemah dan biasa saja, sama sekali tidak menimbulkan segan. Akan tetapi begitu dia saling pandang dengan nenek itu, dia melihat sinar mata yang luar biasa, sepasang mata yang begitu tajam dan mencorong penuh wibawa, sepasang mata yang terang dan jernih, tak pantas dimiliki seorang nenek tua renta, sepantasnya menjadi mata seorang anak kecil yang masih bersih batinnya. Kontras antara wajah tua keriputan dan sinar mata inilah yang membuat nenek itu amat berwibawa dan juga amat menyeramkan, juga menakutkan. Kini Tianxin tidak merasa heran lagi mengapa tadi 5 orang gadis pelayan itu kelihatan begitu ketakutan melihat betapa dia berani mengeluarkan kata-kata menghina kepada nenek luar biasa ini. Sesudah sejenak saling pandang, dan nenek itu pun agaknya nampak tercengang setelah menatap wajah pemuda itu, karena agaknya baru pertama kali ini dia dapat melihat wajah pemuda itu dengan jelas, saling berhadapan dalam jarak yang tidak jauh, sampai lama nenek itu tidak mengeluarkan kata-kata. Sinar matanya seperti menjelajahi seluruh bagian muka Tianxin. Sesudah pemuda itu tersenyum seperti mengejek, barulah nenek itu nampak gugup dan sambil menoleh kepada para pelayannya dia berkata, "Nyalakan lampu, tak enak makan agak gelap begini." Memang saat itu sudah menjelang senja, dan keadaan di dalam ruangan makan itu yang jendela-jendelanya menghadap ke timur sudah tak kebagian sinar matahari lagi, sehingga menjadi agak remang-remang. 2 orang pelayan kemudian sibuk menyalakan beberapa buah lampu yang digantung pada sudut-sudut ruangan itu dan sebentar saja ruangan itu menjadi terang. Karena lampu-lampu itu ditutup kain warna-warni, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru dan hijau, maka suasana berubah menjadi romantis dan indah sekali. Sungguh pun wajah nenek yang keriputan itu menjadi semakin jelas setelah tertimpa cahaya yang berwarna-warni itu. Sebaliknya wajah 5 orang gadis pelayan nampak menjadi semakin manis dan bercahaya, dan demikian pula Tianxin nampak semakin ganteng. "Tuangkan arak untuk pendekar sadis," kata pula nenek itu yang cepat ditaati oleh salah seorang pelayan. Ketika pelayan yang berbaju ungu ini mendekat dan menuangkan arak ke dalam cawan di depan Tianxin, pemuda ini mencium bau harum semerbak keluar dari lengan baju gadis itu. Akan tetapi dia bersikap tenang dan tidak memandang wajah halus cantik yang dekat dengannya itu, melainkan dia tetap mengamati gerak-gerik nenek di depannya, karena dia maklum bahwa orang seperti nenek itu yang menjadi datuk kaum sesat, tentu mempunyai watak aneh yang tidak terduga-duga. Dia tidak akan merasa heran kalau pada saat dia mencurahkan perhatiannya kepada lain hal, misalnya kepada gadis pelayan cantik itu, tiba-tiba saja si nenek akan melakukan serangan gelap yang amat berbahaya. Maka, dia tetap memandang wajah nenek itu. Baru setelah gadis itu memenuhi cawan araknya dan melangkah mundur, Tianxin melirik ke cawan araknya yang sudah penuh dengan arak wangi. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.